Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita panjatkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah nikmat yang telah dilimpahkan kepada diri kita semua, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita diberikan kemampuan oleh Allah untuk menjalankan kewajiban kita bersama. Semoga amal ibadah yang telah dan akan kita lakukan ini senantiasa dikabul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan semoga kita semua kelak akan memperoleh syafaatul uzma dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kami ingin membahas tentang masalah puasa atau ibadah puasa, yang semoga dengan kita mempelajari ini, yang insya Allah tinggal nggak sampai 1 bulan lagi kita akan masuki bulan Ramadan. Semoga akan menjadikan ibadah puasa Ramadan kita menjadi ibadah yang makbulah, ibadah yang sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi daraini amin. Babus saumi ay hadza babus saumi, adapun ini ialah bab yang menerangkan tentang masalah berpuasa. Perlu kami sampaikan, yang kami baca kali ini adalah kitab Fathul Mu'in. Kalau syarahnya I'anatut Talibin. Nanti mungkin kalau yang pengen sambil nyemak pakai kitab, monggo kami persilahkan. Babus saumi ay hadza babus saumi, adapun ini ialah bab tentang berpuasa. Huwa adapun as-saum lughatan di dalam bahasa itu al-imsaku, itu menahan diri. Jadi kalau kita artikan secara bahasa saum, atau yang kita ambil dari fi'il madhi soma yasumu sauman atau siyaman, ini berarti menahan diri. Jadi setiap kita menahan diri, orang Arab akan mengatakan dengan istilah saum. Wa syar'an, dan di dalam syariatnya, kalau menurut agamanya, dirinya dipakai untuk istilah imsakun an muftirin bisyurutihi al-atiyati. Secara syariat, berpuasa adalah imsakun, itu menahan diri, an muftirin, dari perkara yang membatalkan puasa, bisyurutihi, dengan syarat-syaratnya, imsak al-atiyati, yang akan datang. Jadi secara syariat, secara agama, yang dimaksud dengan berpuasa adalah menahan diri dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa dengan menggunakan syarat-syarat yang tertentu, itu disebut dengan as-saum atau berpuasa. Wa furidha fi sya'bana fi sanati tsaniyati minal hijrati. Wa furidha, dan diwajibkan apa saum, fi sya'bana, di dalam bulan Sya'ban, fi sanati, di dalam tahun as-saniyati, yang kedua.
Jadi pertama kali puasa Ramadan diwajibkan oleh Allah kepada Rasulullah dan para umatnya, yaitu pada tahun kedua setelah beliau melaksanakan hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah. Sehingga kalau kita hitung, karena Rasulullah ini mukimnya di Madinah ini 10 tahun, ya, maka Rasulullah berpuasa melakukan puasa Ramadan itu yang wajib itu 9 tahun. Jadi 9 kali Rasulullah melaksanakan apa? Puasa Ramadan. Ya, jadi kalau sebab apa? Sebab sebelumnya nggak diwajibkan puasa Ramadan. Wa huwa min khasaisina. Wa huwa hale adapun saum itu min khasaisina, itu tetap dari kehususian kita umatnya Kanjeng Nabi. Jadi puasa Ramadan ini merupakan khususiyah, merupakan kewajiban yang dikhususkan hanya kepada umatnya Kanjeng Nabi. Loh, saat itu kalau di dalam ayat Al-Quran kan bunyinya kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Berarti puasa itu sama dengan yang dilakukan oleh umat-umat sebelum umatnya Kanjeng Nabi. Bukan khususiyah untuk umatnya Kanjeng Nabi. Gimana kalau kayak demikian? Maka jawabannya memang puasa itu diwajibkan kepada umat-umat sebelum Kanjeng Nabi. Cuma yang khusus bulan Ramadan ini hanya diwajibkan kepada umatnya Kanjeng Nabi. Yang lainnya mulai nabi-nabi sebelumnya itu ada yang hanya cuma hari Asyura, ada yang hari apa, hanya terbatas hari-hari tertentu. Lah, untuk yang puasa Ramadan ini khusus kepada kita umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini. Jadi seandainya ada orang yang bertanya, "Loh, kok katanya bilangnya khususnya wong umat sebelumnya juga puasa?" Iya, memang umat sebelumnya juga diperintahkan untuk puasa, cuma puasanya tidak seperti puasa Ramadan kita umatnya Kanjeng Nabi. Wa minal ma'lumi minad dini bid-darurati. Wa minal ma'lumi, dan itu tetap dari perkara yang jelas, minad dini dari agama, bid-darurati dengan darurat. Termasuk ya, ibadah puasa ini termasuk sesuatu yang maklum minad dini bid-darurah. Maksudnya apa? Sebab ilmu itu kalau kita belajar di kitab pembahasan di usul fikih, ilmu itu ada dua, ada ilmu daruri, ada ilmu wat'i. Jadi ada macam dua memang. Yang daruri itu pokok sesuatu yang hampir semua orang mengetahui, itu namanya daruri. Kayak seandainya api itu panas, semuanya anak-anak kini tahu. Itu namanya ilmu daruri, pengetahuan secara daruri. Lain dengan ilmu yang wat'i, ini harus diketahui dengan menggunakan pengetahuan, bahkan menggunakan dalil-dalil tertentu. Nah, ini pengetahuan tentang masalah puasa di bulan Ramadan bagi orang muslim termasuk ilmu daruri. Mesti orang muslim mesti ngerti kalau puasa Ramadan ini hukumnya wajib. Tetapi kok banyak yang nggak puasa, itu bahasanya bukan kok nggak ngerti, mata tahu, ya tahu mata tahu, ngerti tapi pura-pura tidak tahu sehingga nggak menjalankan ibadah puasa. Ada sanksinya, yo ada, mesti wong nggak menjalankan kewajiban. Lah kenapa di sini Kiai Musonef menyampaikan bahwasanya puasa ini termasuk al-ma'lum minad dini bid-darurati? Tujuannya apa? Bahwasanya bagi orang yang sampai mengingkari akan kewajiban puasa Ramadan, maka dirinya akan dihukumi sebagai orang yang kafir. Naudzubillah. Jadi seandainya nggak puasa ya sudah, nggak puasa, orang muslim nggak puasa sudah, itu urusan sendiri.
dosa, tanggung sendiri. Tapi jangan sampai mengatakan bahwasanya puasa Ramadan itu tidak wajib. Nek bilang kayak gitu maka khuruj minad din, atau terkategorikan orang yang murtad. Naudzubillah. Masalah nggak puasanya sudah nggak puasa, tapi jangan sampai dirinya selaku orang muslim mengatakan bahwasanya puasa Ramadan tidak wajib. Ini jangan sampai. Yajibu shaumu syahri ramadhana ijma'an bikamali sya'bana salasina yauman. Yajibu wajib apa shaumu syahri ramadhana, apa berpuasa di bulan Ramadan ijma'an dengan kesepakatannya para ulama, bikamali sya'bana sebab sempurnanya bulan Sya'ban salasina yauman dengan 30 yauman apanya harinya. Au ru'yati adlin wahidin, atau sebab melihatnya orang adil wahidin yang satu, walau masturon, dan sekalipun terhalang-halangi apa hilaluhu, apa hilalnya Ramadan ba'dal ghurubi, di dalam setelah terbenamnya matahari. Idza syahida, di dalam ketika bersaksi siapa wahid biha dengan ru'yah indal qadhi, di hadapannya qadhi atau hakim, walau ma'id ba'ti ghaimin, dan sekalipun disertai dengan penuhnya mendung, bilafdi asyhadu ila akhirih. Puasa Ramadan itu wajib. Kapan wajibnya puasa Ramadan? Bikamali sya'bana salasina yauman, sebab sempurnanya bulan Sya'ban 30 hari. Kalau sudah bulan Sya'ban 30, maka keesokan harinya mesti tanggal 1 Ramadan. Gak usah lihat hilal, gak usah apa-apa. Kalau Sya'ban sudah 30, mesti besoknya tanggal 1. Sebab di dalam bulan Qamariyah atau di dalam tahun Hijriyah, 1 bulan itu maksimalnya 30 hari. Minimalnya 29 hari, nggak ada yang 28, nggak ada 31 juga tidak ada. Makanya di sini disampaikan oleh ulama bahwasanya kewajiban kita melaksanakan bulan Ramadan, melaksanakan puasa di bulan Ramadan itu disebabkan ketika bulan Sya'ban sudah sempurna tanggal 30. Jadi seandainya sekarang 30 Sya'ban, maka keesokan harinya, besoknya lagi, ya besok berarti tanggal 30-nya masih, besoknya lagi baru tanggal 1 Ramadan, itu mesti sudah, nggak usah nunggu lagi sudah ya. Au ru'yati adlin wahidin, atau disebabkan karena melihatnya rembulan oleh seorang yang adil, satu orang yang adil melihat adanya hilal. Kapan itu dilakukan? Tanggal 29 Sya'ban. Jadi sudah nggak asing lagi kalau bagi Pak Haji Kaspon, kalau tanggal 29 Sya'ban jangan diundang menjelang maghrib, nggak mungkin ada beliaunya. Beliaunya mesti ada di sana di Kalbut, ya, nunggui untuk ru'yatul hilal. Ini ketika tanggal 29 Sya'ban kok ternyata di ru'yah kelihatan ada hilal di sana, maka berarti keesokan harinya sudah harus berpuasa. Lah yang menyaksikan melihat ini sekalipun hanya satu orang yang adil, cuma dengan ketentuan idza syahida biha indal qadhi, ketika dirinya berani bersaksi bersumpah di hadapan seorang hakim. Makanya biasanya gitu. Kalau waktunya tanggal 29 itu di mana-mana diadakan ru'yatul hilal. Sehabis itu kemudian siapa yang menyaksikan disumpah, baru nanti pengumuman dari Kementerian Agama menentukan bahwasanya tanggal 1 Ramadan atau 1 Syawal akan jatuh pada hari keesokan harinya.